Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sidang salat maghrib jamaah yang insyaallah sama-sama akan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam jalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita tunjukkan untuk doa kita, baik yang masih hidup maupun yang kabur kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Taklim, mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu saja itu lewat 16 menit pasal kesempatan belajar Al-Qur'an. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mawjud lidatihil qadimil baqi al-mukhalif lil khalqi al-ghani lidatihil wahid al-qadiril murid al-alim bil hayati was sama' wal basar wal kalamil qadim. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusulis sadiqin fi da'wahum wa ahkamihim al-ma'sumin fi manhiyatid dhahiri wal batin al-muballighin lima yajibu alaina tasdiquhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah bersabda, Innallaha akhtara ashabi ala jamil alamin siwan nabiyyin. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala itu memilih sahabat-sahabatku ya, mengalahkan semua manusia kecuali para nabi. Jadi Allah memilih sahabat-sahabat nabi atas orang alam ini. Orang alam itu berarti semua kecuali nabi. Artinya sahabat-sahabat Rasulullah itu yang bisa mengalahkan sahabat Rasulullah itu adalah cuma para nabi. Yang lainnya medibah. Sahabat-sahabat nabi itu secara umum. Wahtaro min ashabi arba'atan. Lalu Allah memilih dari sahabat-sahabat semuanya itu cuma 4 yang dipilih. Cuma 4. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang 4-4-nya ini juga punya keistimewaan. Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling apa, Pak? Paling apa? terus Pak. Terus paling utama, terus belum. Paling tua. Paling tua mangkal. Ayo. Bahasa Arabnya arhamu ummati Abu Bakar. Ya, jadi Allah Ta'ala sudah memilih sahabat-sahabat itu, kata Rasulullah, kecuali Nabi. Nah, gitu ya. Berarti sahabat Nabi, siapa sahabat Nabi itu, Pak? Sahabat itu, kriteria sahabat itu apa? Teman dekat ya. Hidup di zaman Nabi. Bisa dilengkapin, Pak? Yang bisa bekerja sama dengan. Nah, belum tentu. Bapak, siapa sahabat Nabi itu? Bukan kriterianya. Yang bisa meyakini kepercayaan bahwa Nabi itu Abu Jahal sahabat Nabi bukan? sahabat Nabi. Mamangnya. Sahabat itu bagi yang dipercaya lagi. Tuh, berarti kebenaran itu gak bisa dipegang oleh satu orang, benar gak, Pak? Tapi pendapat itu harus ada pegangannya. Iya. Ada yang jawab? Saya kalau udah ada jawab yang benar, saya kasih nilai 100. Kriteria sahabat Nabi itu apa? Adalah, ya Pak, silakan. Islam. Dipercaya. Hah? Suaranya yang tahu diem, jadi iya, Pak ya. Kriterianya begini, Pak. Ada sahabat Nabi, ada tabi'in. Sahabat Nabi itu definisinya orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan beriman, walaupun tidak bisa melihat. Ya, kayak siapa Umi Maktum, walaupun nggak bisa melihat, pernah kumpul dengan Nabi lalu beriman kepada Nabi, itu disebut sahabat. Kata Nabi,
Allah Ta'ala sudah memilih sahabat-sahabatku. Nanti pertama kali yang dimasukkan ke surga sahabat Rasulullah itu kalau nggak salah 70.000 apa? Masuk surga tanpa hisab. Kita masuk nggak? Dalam konteks sahabat ya tidak. Karena kita tidak pernah berjumpa di zaman Nabi. Kalau tabi'in setelah sahabat. Makanya Rasulullah selama hidup ditemani dengan sahabat. Rasulullah selalu manggilnya sahabat, Pak. Gitu. Sahabat batasannya sampai siapa? Ada yang mengatakan Uwais Qarni. Uwais Qarni itu sahabat apa tabi'in? Ada yang mengatakan dia tabi'in. Kenapa? Enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena saat itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu Uwais Qarni, minta doa sama dia. Tapi belum pernah ketemu. Karena Uwais Qarni mungkin ada di mana, Pak? Yaman gitu ya, atau di Irak gitu. Ya, Yaman, Pak ya. Iya. Jauh, pokoknya jauh, Pak. Rasulullah tapi udah tahu ada orang yang hebat di mata Allah, yang doanya manjur, yaitu Uwais Qarni. Kenapa? Saking taatnya kepada sang ibu. Dia pengen memberangkatkan ibunya, pengen pergi haji. Dia sampai sengaja beli anak sapi. Dia gendong naik ke gunung, Pak ya, untuk latihan supaya dia kuat ngegendong uminya untuk pergi haji. Coba Bapak, ada kira-kira jamaah Darul Muttaqin yang kayak gitu buat ibunya? Ada? Alhamdulillah. Pak Ading, iya. Ya mungkin ada, kita nggak tahu, Pak ya. Orang di mana-mana tuh pasti pilihan Allah Ta'ala itu ada, ya Pak ya. Walaupun nggak sehebat Uwais Qarni. Nah, terus kata Rasulullah, dari sahabat yang banyak itu, yang masuk kriteria pernah berjumpa Nabi dan beriman, karena ada syarat beriman, maka yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun saudaranya, nggak bisa dikatakan sahabat. Kenapa, Pak? Tidak beriman. Itu. Banyak kata Nabi dalam hadis lain, tuba liman ro'ani wa amana bi. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Cuma sekali Rasulullah mengatakan, beruntung orang yang melihat saya dan beriman. Tetapi Rasulullah mengatakan tubahnya 7 kali. Tuba sampai 7 kali. Liman lam yaroni wa amanabi. Beruntunglah sampai 7 kali Rasulullah mengatakan, siapa yang beruntung? Orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Nah itu insya Allah kita masuk. Jangankan melihat Nabi, Pak ya, melihat sahabat aja nggak pernah. Kalau ada orang di sini ngaku ketemu sahabat Nabi, percaya nggak? Nggak. Iya, nggak ada, Pak ya. Ketemu tabiin pernah nggak? Enggak. Di bawah tabiin itu terus tabiin. Kita ini pengikut yang keberapa? Maka dari urutan ini, periode yang terbaik itu kurun 1 sampai 3. Khairul qurun qarni, summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. 3. 1 kurun itu 100 tahun. Berarti 300 tahun inilah orang yang terhebat. Di zaman inilah hidup seorang Imam Syafi'i, Imam Bukhari,
Imam Syafi'i masuk sahabat apa tabi'in, Pak? Tabi'in. Kita sahabat apa tabi'in? Tabi'in, cuman paling jauh. Kalau istilah gerbong kereta ini Rasulullah, ini sahabat. Di tabi'in pertama, tabi'in kedua, lah kita tabi'in ke buntutnya. Lebih Pak, lebih orang 1500 Masehi apa ya? Hijriah. Kalau satu gerbong 100 tahun aja 15 gerbong. Ada orang ngomong saya nggak mau belajar kecuali langsung aja sama Rasulullah. Berarti dia nggak mengakui guru-guru sebelum. Jangan diikutin orang kayak gitu Pak, walaupun ilmunya tinggi. Berarti nggak merasa punya guru, nggak yang kayak begitu. Nah terus kata Nabi, dari sahabat-sahabat aku yang banyak itu, lawang yang ikut perang Uhud aja Pak, itu ada 300 Pak. Ada 300 sahabat Nabi yang meninggal di perang Uhud. Saya punya kitabnya nama-nama itu Pak. Kalau Bapak pengen tahu nama-nama yang meninggal di perang Uhud, datang ke saya. Bawa ayah. Basketan. 300 Pak. Itu sahabat Nabi semua perang di Uhud. Makanya kalau tentara kita pengen menang perang, wasilahnya hadarat ke ahli Uhud, perang Badar. Perang Uhud. Dulu di Indonesia ini, ketika Indonesia genting menghadap timur-timur Pak, ada yang mengatakan Syekhina Abu Muhammad bin Yad itu dijemput Pak sama Panglima, suruh datang ke timur-timur menang. Kita nggak pernah tahu bahwa di Indonesia ini ada orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu-ilmu kayak gitu ya, ulama yang tahu, karena nyambung ke tentaranya Allah Subhanahu. Dikit lagi nih sahabat, ini pembukaan tauhidnya saya awalin dengan ini. Lalu kata Rasulullah, arhamu ummati Abu Bakar. Umatku yang paling kasih sayang adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu Pak, kalau menyedekahkan hartanya dihabisin, nggak ada sisa. Beda sama kita Pak ya. Kalau masih ada sisa baru sedekah. Ratusan ribu ada, 50-an ada, 20 ada, 10 ada, 5.000 ada, 2.000 ada ribuan yang paling jelek ada. Kira-kira kalau mau masukin kotak amal yang mana? 100. Yang 1.000 yang jelek itu Pak. Ya udah ngaku aja kita Pak ya. Ya Allah. Itu Pak. Jangan begitu. Kalau kita mau sedekah itu, ya, yang terbaik, yang paling kita sayangi itu sedekahkan. Hah? Ada cerita Pak. Kiainya bilang begitu. Ngaji di ibu-ibu, para ibu-ibu kalau sedekah itu keluarkan yang paling disenangi oleh kita, yang paling disayangi oleh kita. Kata siapa tuh Pak? Kata kiai, istrinya ngikut. Kenapa Bapak? Tiba-tiba besok pagi dia mikir, yang paling disenangi laki saya itu ayam jago, yang kekulurnya cakep itu buat bangunin sholat. Bangun tidur ngomong ayam belum keluar, dikasih ke orang ayam jagonya itu. Pas besokan harinya, suaminya yang tadi mengatakan itu nanya,
Bu, itu ayam yang biasa peluk yang bagus itu kemana? Saya sedekahkan ke orang. Ya, ibu, itu saya lagi ngajak orang, bukan buat kita gitu. Gitu. Kira-kira Ustadz sekarang begitu nggak Pak? Enggak. Sah? Sah? Enggak lah. Enggak. Iya kan? Disedekain pengen yang terbaik, dirinya jarang sedekah. Ada orang yang kayak gitu Pak? Mana Pak? Enggak. Ada Pak, banyak yang kayak gitu. Ya buktinya contoh ya itu tuh, walaupun itu hanya sekedar guyonan gitu, tapi gitu. Terus begitu istrinya yang sedekah, apa kata suaminya? Itu mah kita lagi ngajak orang lain, bukan kita. Sampai mana tadi Pak? Sampai mana tadi kok ujung-ujung saya ke sini? Sahabat Nabi yang paling kasih sayang. Kalau kata Bang Jeroma, kalau kita lebih sayang kepada istri, maka harus lebih sayang kepada ibumu. Kalau kita cinta kepada istri, harus lebih cinta kepada ibu. Itu ada yang apa lagu Roma? Insya Allah apa ya? Begadang. Lalu kata Rasulullah, wa asyadduhum Umar, yang paling galak sahabatku adalah Sayyidina Umar. Main bacok aja Pak Sayyidina Umar. Nih rada Rasulullah, ada orang-orang yang nyeleneh. Itu Sayyidina Umar langsung minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kholi hada sa'adribu unuqahu, biarkan orang ini urusan saya ini, akan saya babat lehernya. Begitu zaman Sayyidina Umar. Lalu kata Nabi, wa asyadduhum Umar, sahabat yang paling galak itu Sayyidina Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman, dan yang paling pemalu itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Wa aqdahum Aliyun, dan orang sahabatku yang paling ahli hukum, hakim yang paling adil adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ada komplit sahabat Rasulullah. Wa afraduhum Zaid, yang paling ahli faraid itu Zaid bin Sabit ya. Itu kalau hitung-hitungan faraid itu dulu kiai saya bilang begini Pak. Orang itu dibilang ahli faraid kalau ditanya bangun tidur, ditanya langsung kejawab benar, itu betul-betul ahli faraid. Gitu. Lah kalau umpamanya pertanyaannya mudah mah, bangunin umpamanya bah bangun. Saya mau tanya, kalau laki-laki sama perempuan itu berapa bagian ahli warisnya? Kalau itu mau gampang. Ya. Yang laki sama perempuan itu segendong sepikulan. Kalau laki-laki dapat segendong, perempuan dapat sepikulan. Kalau perempuan sepikulan, laki-laki terbalik digendong di sini ya. gendong satu, iya, spikul dua, ya kan? Iya, tadi gendong ibunya kan. Gendong ibu. Segendong sepikulan. Kalau yang perempuan dapatnya segendong, laki sepikulan. Kalau sepikulan itu dua banding satu. Wa aqra'uhum Ubay, sahabat Nabi yang paling ahli qari itu Ubay namanya. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal, dan sahabat Nabi yang paling alim, yang paling tahu mana halal mana haram adalah Mu'adz bin Jabal. Hebat makanya. Kenapa Rasulullah sukses? Karena di sekelilingnya ada orang-orang hebat. Di bidang mal, Abu Bakar Siddiq.
Sampai pernah ditegur begini, Pak, Abu Bakar Siddiq itu kaya, kalau sedekah gak tanggung-tanggung semuanya. Kata Rasulullah, hei Abu Bakar, kalau harta kamu disedekahkan untuk ke jalan Allah semua, lalu kamu punya apa nantinya? Apa jawabannya? Gak apa-apa ya Rasulullah, saya masih punya Allah dan Rasul. Coba Pak, kita bisa nggak begitu? Kita punya ATM nih, tadi ukurannya tadi lah, ada cepet, ada ratusan ribu, 50, yang paling jelek kita kasih. Sahabat Abu Bakar itu, makanya mau apa nih Rasulullah, bangun pesantren, silakan kirim berapa RAB-nya gitu kan. Insya Allah sukses Pak. Ustadz didampingi sama orang kaya, sukses. Dampingi juga sama orang seperti jiwa Sayyidina Umar. Ya, kadang-kadang kita kalau mau menegakkan kebenaran kan ada aja duri-durinya Pak. Umar yang maju, iya kan? Gitu. Baik, kita lanjutkan tauhidnya Pak ya. Selanjutnya kita ngaji tauhid Fathul Majid. Ini juga dari kitab itu tadi keterangan Pak di tengahnya. Selanjutnya fal wajibu, perkara yang wajib. Walladzi la yumkinu adamuhu. Yang wajib itu sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya. Gitu. Wadalika kata hayyuzi lil jirmi. Demikian itu seperti tahayyuz lil jirmi, keberpihakan kepada benda. Ya kan? Jadi yang wajib itu perkara yang pasti adanya. Gitu. Nggak mungkin nggak ada. Sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Maka tidak mungkin tidak adanya. Wa kadzatihi wa sifati, dan begitu juga zatnya Allah dan sifatnya Allah. Fa inna kullan minhuma la yumkinu adamu. Maka tidak mungkin keduanya itu tidak ada. Ya, karena Allah itu secara zat ada, pasti punya sifat. Ada zatnya, ada sifatnya. Itu bagi yang wajib. Karena sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Mustahil nggak adanya tuh mustahil. Istilahnya udah hukum doruri Pak. Makanya kalau orang nggak mengakui tentang eksistensi Allah, ya berarti dia kafir. Wal mustahilu walladzi la yumkinu wujuduhu. Sebaliknya, perkara yang mustahil yaitu tidak mungkin adanya. Ya, tidak mungkin adanya. Seperti ya, kalau Allah Ta'ala itu ada tadi itu, nggak mungkin Allah butuh kepada sesuatu. Nggak mungkin itu Pak. Karena Allah yang membuat. Sementara yang mustahil itu ya yang nggak mungkin adanya. Gitu. Seperti Allah punya teman, Allah punya sekutu, lah itu mustahil. Apa sekutu? La syarikalah, tidak ada sekutu baginya kan? Wa kasyariki lahu, seperti sekutu bagi Allah, itu mustahil. Ta'ala Allahu anhu uluwan kabir. Allah Maha Suci dari sifat mustahil. Wal jaizu, dan perkara yang jaiz, walladzi yumkinu wujuduhu wa adam. Yang jaiz itu yang boleh ada, boleh juga tidak ada.
Apa yang boleh ada dan boleh tidak ada itu, Pak? Jaiz. Jaiz. Allah Ta'ala ngutus Rasul itu wajib nggak? Ayo. Di sini contohnya kabi' satir rusuli, seperti mengutusnya Rasul-Rasul. Allah Ta'ala itu mengutus Rasul wajib nggak? Masa? Coba aja yang dari 20-an wujud kita baku. Ada Allah wajib mengutus Rasul? Hah? Enggak, Pak. Enggak wajib. Namanya jaiz. Kalau Allah wajib mengutus Rasul, kan sama mengutus Rasul itu kalau presiden mengangkat menteri. Menteri aja punya hak prerogatif siapa yang diangkat jadi menteri atau tidak. Boleh enggak menteri itu ngangkat, boleh tidak presiden itu ngangkat menterinya si fulan? Wajib enggak? Wajib enggak? Enggak kan? Terserah. Jadi jangan bingung nih Pak ya. Saya sederhanakannya begini. Tauhid itu urusannya dengan zatnya Allah dan zatnya Rasulullah. Dua. Yang ketiga, tauhid itu berurusan dengan berita-berita gaib. Tiga hal ini Pak, pegang dulu. Tauhid itu ngebahas tentang zatnya Allah dan zatnya Rasul. Dan sesuatu yang berkaitan dengan hal gaib, surga, neraka, siratal mustaqim. Ada nggak Pak? Itu hal gaib semua. Tuh. Nah, di sini dikatakan yang wajib itu yang nggak mungkin tidak ada, pasti ada. Yang mustahil itu yang tidak mungkin adanya, ya kan? Nggak mungkin adanya, seperti Allah punya sekutu, nggak mungkin. Lalu ada yang jaiz itu yang boleh ada, boleh tidak ada. Kayak Allah mengutus Rasul, buat Allah wajib apa mustahil, apa jaiz. Jadi hukum cuma tiga Pak kisarannya. Allah menciptakan saya wajib, mustahil atau jaiz? Jaiz. Allah menciptakan langit dan bumi, tiga pilih ini. Apa pilihannya? Wajib, mustahil, jaiz. Jaiz. Jadi Allah mengutus Rasul itu hukumnya jaiz. Wa ka isabatil muti'i wa ka waladin li Zaid. Atau Allah menetapkan si orang ini harus jadi orang nurut. Si fulan ini anaknya Zaid. Gak wajib. Sekarang bapak anaknya bapak kita. Buat Allah itu jaiz, nggak wajib. Nggak wajib. Nah, kalau kita sudah paham baik yang wajib, mustahil dan jaiz, baru dijelaskan apa aja yang wajib bagi Allah, apa aja yang mustahil bagi Allah, apa aja yang jaiz bagi Allah. Ya, karena tauhid itu akan ngebahas tentang eksistensi Allah, maka kita harus tahu. Gak mungkin Bapak jadi wali kalau nggak mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ya dengan sifatnya, paling rendah itu dengan sifat. Ya, ada zikir dat. Zikir dat itu ya ismul dat itu Allah itu Pak.
Siapa yang memberi nama Allah itu Allah, Pak? Hah? Allah zat. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani ana Allah. Itu kata Allah, Pak. Dalam surat Toha. Innani, sesungguhnya aku ini Allah. Surat Toha. Ayat berapa palanya? Ayat 40. Innani Allah. Aku ini Allah. Jadi orang-orang barat di sana masih bingung siapa nama Tuhannya. Umat Islam sejak lahir udah tahu Tuhan kita namanya Allah. Sifatnya banyak. Ada yang 20 itu, ada yang 99. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, itu namanya sifat, bukan ismud dzat. Ismud dzat itu cuma satu, apa Bapak? Allah. Apa kita ngapalin sifat wajib bagi Allah itu ada Allahnya enggak? Sifat wajib bagi Allah satu Allah, ada enggak? Ya. Tapi satu wujud. Wujud ini kalau cari Bapak di Al-Quran yang 14 100 berapa surat, Pak? 14 114 suratnya, juznya aja 30 ya. Suratnya 114. Itu gak ada kata Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Bapak cari sifat Allah Ta'ala wujud gitu di Al-Quran yang kata-katanya sama wujud gitu gak ada. Yang ada itu kul huwallahu ahad. Allahus. Nah, kita akan membahas sifat wajib, mustahil, jaiz. Pertama, tuh makanya di sini. Famimma yajibu, maka di antara yang wajib lillahi bagi Allah, isruna sifatan, ada 20 sifat wajibatan yang wajib. Aila tuqbalul intifa, yakni nggak boleh nggak ada 20 itu bagi Allah. Ya, kita dari kecil kan Pak diajarin tauhid itu wujud kita bakoh. Tapi secara detail, secara mendalam kita belum sempat ke sana Pak. Ya. Maka dengan mengaji kitab Fathul Majid ini, kitabnya tipis, kalau Bapak mau buat pegangan cari terjemahannya, insya Allah banyak. Karena tipis kitabnya Pak. Nanti dirempukan aja Mbak pengurus masjid, kalau mau punya pegangan. Tapi kan bapak-bapak sekarang tahu saya males baca-baca itu ya Pak ya. Udah jiping aja. Jiping aja, jiping ngaji kuping. Ada jider, tahu jider? Ngaji sambil nyantai. Ada cintuk. Tahu tuh? Ngaji Pak. Saya juga jider Pak. Itu ada cintuk. Iya kan? Coba saya biar paham nih Pak ya. Antara 3 aja dulu tuh. Wajib, mustahil, jaiz. Sampai sini ada pertanyaan Pak. Enggak apa-apa, nanti kalau ada waktu saya lanjutin lagi. Bapak silakan mau tanya, sama menyertakan contohnya silakan. Siap? Ya, monggo Pak. Soal rezeki ya. Pertanyaannya gimana Pak? Alhamdulillah. Belum tahu juga sih. Terus kita bagaimana ini?
Katanya apa Bapak? Kalau pernyataan tadi, dia itu Allah memberikan itu kan besar. Sudah diputuskan bahwa kita itu berbeda luas kembali. Tapi kapan kita bisa ambil? Mbak, begini Pak, Allah wajib apa mustahil apa jaiz memberi rezeki ke Bapak? Jaiz kan? Kalau memang jaiz ya al asyu la yus'al kan, iya. Bener kan Pak? Nggak salah itu. Allah Ta'ala memang rezekinya semua dijamin oleh Allah. Tiba-tiba Bapak minta rezeki lebih, gitu kan? Katakanlah minta rezeki bisa kebeli mobil atau kebikin rumah lagi gitu kan? Gua dikasih-kasih, gitu. Itu emang Allah wajib memberi Bapak? Enggak. Kata Allah, lah emang siapa lu? Iya kan Pak? Iya. Kalau Bapak mau bertanya tentang itu sebetulnya udah jawaban Pak. Oh ternyata nggak dikasih-kasih, berarti Allah nggak harus memberi. Jamin. Nah makanya saya bilang begini, ada rezeki itu yang dijamin oleh Allah. Contoh, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang kasih rizki. Sering saya katakan, burung itu Pak, gak pernah ngelamar kerja kemana-mana, gak punya warisan, gak ada kantor, gak ada sawah. Tapi dia bahkan nanti dicontohin Pak, orang-orang yang keimanannya hebat itu bagaikan burung. Dia anaknya banyak kan, pagi dia pergi Pak dengan tele, tahu tele Pak, tempat makanan itu kosong, pulang sore penuh Pak, anaknya kenyang, dianya penuh. Dari mana tuh Pak? Siapa yang ngatur itu? Oh itu yang ini yang Bapak minta tadi itu kan yang berlebihan kadang-kadang. Ada contoh Pak, ada seorang menguji ayat ini. Kata Allah, tidak ada binatang apapun di muka bumi ini kecuali Allah yang akan memberi rezeki. Dia coba nggak makan-makan, nggak usaha. Bener Pak, nggak usaha, bahkan dia menghindar. Ada orang mau ngasih makan, tutup mulutnya. Ya itu, sampai dia pergi ke hutan, biar jauh sama manusia. Tahu-tahu dipertemukan oleh Allah dengan orang yang sedang berburu binatang. Dilihat oleh orang yang berburu, ini kayaknya ada orang ini. Kurus, krempeng kan, udah nggak makan-makan. Iya Pak, benar orang. Tawarin makan, geleng kepala. Enggak. Mungkin dikira orang gila kan, tapi karena melihatnya udah mengkhawatirkan, ini orang kalau nggak dikasih makan mati kali. Akhirnya dia bawa roti Pak. Si pemburu hewan binatang ini bawa roti, dijejelin rotinya Pak. Ya kira lebih dari satu orang, yang satu mangapin mulutnya karena dia masih dikunci mulutnya karena memuji bener enggak sih Allah Ta'ala itu ngasih rezeki gitu. Dipaksa dibuka, dijejelin rotinya. Setelah kebuka dijejelin rotinya, ketawa dia. Bukan itu, ketawa, hahaha. Pada lari akhirnya orang dikira gila. Sini saya nggak gila. Lah emang kenapa kamu pas saya buka susah, pas mangap ketawa katanya. Saya ini lagi ngetes ayat Allah. Kata Allah, tidak ada satu binatang apapun, termasuk manusia, hewan apapun, kecuali Allah yang ngasih rezeki. Syaratnya jangan dikunci. Itu pasti akan ada yang memberi makan. Tapi kalau Bapak menguji ayat itu, Bapak kunci rumah sendirian sampai mati nggak ada yang ngasih. Diam deh. Ya. Tapi kalau ngetesnya, umpamanya Bapak duduk di masjid kayak di mana gitu kan, pasti akan ada itu. Tangan Allah melalui makhluknya, pasti akan ngasih.
Silakan Bapak coba. Sehari nggak ketemu, besok pasti ketemu. Besoknya juga enggak, lusa. Ya, lapar bener kalau udah mau sekarat gitu kan. Paling DKM masjid juga bingung. Ini kalau nggak dikasih makan ini mati, kita repot nih. Nah itu kan. Nah itu. Kalau yang Bapak minta tadi biasanya lebih Pak. Istri udah satu pengen dua. Nah gitu Pak. Sekarang pertanyaannya begini Pak, istri satu itu wajib apa sunnah? Wajib. Lah belum tentu Pak. Orang kaya raya, nafsunya menggelegar, uang lebih. Kalau dia nggak nikah bahaya nih, jajan ujungnya. Wajib nggak buat dia nikah? Wajib. Wajib. Ada orang alim puasa terus, setiap malam kerjanya ngarang kitab, malam habis sholat malam ngarang kitab, siangnya puasa dikir, gak ada nafsu sekalipun buat apapun, gak ada nafsu ke perempuan. Buat dia nikah wajib apa sunnah apa mubah? Bisa makruh Pak nikahnya. Kenapa? Ketika ditanya Imam Nawawi itu Pak, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, kenapa Syekh nggak menikah? Apa ada yang melamar perempuan? Saya takut dosa kalau menikah saya. Kenapa? Nggak keburu saya. Nggak keburu ngopenin. Kalau soal makan mungkin ada rezeki ya. Tapi ngopeninnya apa? Nemenin tidurnya gitu kan? Nah, iya. Dibuka kan? Bukan udah tua, bukan. Ini contohnya Syekh Nawawi, Pak. Ya, kalau kita, iya udah tua. Karena dia sibuk dengan sholat malam dan mengarang kitab. Jadi energinya tuh ditumplekin semua di situ. Ya, akhirnya dia dilamar sama perempuan itu, maaf saya nggak mau nikah. Takut dosa. Saya bilang begitu. Jadi nikah itu wajib atau sunnah atau makruh kondisional. Ya kalau potongan bapak mau ini wajib semua kayaknya. Iya kan? Iya. Iya. Nah berarti dia kalau nggak dipakai, kalau dia punya bertahan dengan gejolaknya, lalu dia jalan pintas, itu yang berdosa. Kalau dia bisa menahannya, ya nggak apa-apa, tapi kan yang menahan itu sama dengan bendungan Pak, nggak bisa ditahan, jebol lah, wah bencana, bener Pak ya. Nah itu makanya Islam itu solusi Pak. Islam itu solusi. Wa ja'alna likulli syai'in makhraja. Itu ya, baru satu pertanyaan. Terus Pak kita ngaji, kita memang sambil ketawa-ketawa begini sambil mikir juga Pak ya. Jangan nggak mikir Pak, karena kita dikasih pikiran. Udah Pak ya. Satu lagi silakan. Ya silakan. Ya. Ya. Kalau sudah Yasin, Makassar dan Sabtu itu masalah bencana, ya kan? Bencana ini kadang-kadang kan datang angin yang manusia yang sifatnya badai. Apakah dalam bencana ada tangan-tangan yang bekerja? Apakah Allah punya sifat marah dan punya sifat dan timbulnya bencana? Karena sudah manusia kena ancaman bencana ketika manusia punya itu saya Allah sifat marah. Ya, itu pertanyaan Bapak yang saya garis bawahi, sifat pemarah dan pemurah barangkali Pak. Ada Pak. Makanya istilahnya begini, Allah Ta'ala itu punya sifat jamal, ya kan? Punya juga sifat apa Pak?
Sifat bukan. Ada sifat jamal, apa lupa ya? Satu lagi sifat yang jabar. Ya, ada orang itu maunya Allah Ta'ala tuh kasih sayang aja. Sampai di barat apa di mana? Ceritanya Gusulil Absor itu. Kalau sifat jamal itu Allah ngasih kesenangan kepada kita, gitu Pak ya. Itu. Ada lagi sifat sifat pemarahnya ada. Ya, seperti Al-Jabbar, Al-Qahar gitu Pak. Itu sifat maha keperkasaannya Allah. Gitu. Lah, ketika ada bencana itu ya jelas ada tangan gaib. Maksudnya gaib itu bukan makhluk gaib, tapi sang khalik. Kan Allah menurut kita masih gaib Pak ya. Gitu. Kecuali kita sudah wali. Maka sudah wali itu disebut arif. Arif itu sudah mengenal Allah. Gitu. Nah, bencana-bencana seperti itu Pak, jelas ya. Pertama, ada ulah tangan-tangan manusia penyebabnya. Itu lalu ada sebab akibat. Jadi hukum alam Pak, sebab akibat. Lalu ada yang mengatakan begini dalam bincang-bincang antara dua orang. Wah, itu bencana di Sumatera Barat itu adab gitu ada. Nah, kalau ada orang Sumatera nggak mau itu Pak, protes nih. Itu kan. Ya semua bencana itu nanti dirinci yang ada. Kalau untuk orang yang maksiat ya adab gitu kan. Kalau untuk orang yang takwa ujian. Itu. Kalau masih ada orang yang taubat ya masih ujian. Jadi nggak bisa juga dikatakan oh bukan adab ya kayak ente tahu aja juga. Jadi itu dirinci Pak. Buat orang yang takwa ujian, buat orang yang maksiat adalah adab atau teguran. Ya, teguran minimal gitu kan kalau bahasa halusnya teguran. Gitu. Jadi Allah Ta'ala itu ada sifat jamal dan sifat jabarnya. Iya. Itu Pak ya. Itu jawaban untuk yang terakhir. Karena waktu sudah waktu Isya ya Pak ya. Demikian, insya Allah kita lanjut kitabnya masih ini. Insya Allah walaupun kitabnya Fathul Majid, sumber-sumbernya saya cari di kitab-kitab yang lainnya. Sehingga insya Allah bisa lebih luas pemahamannya Pak ya. Demikian, mohon maaf, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.